Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Inilah lokasi yang minggu lalu sempat dikunjungi oleh PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Hari ini giliran Jelajah Jakarta mengunjungi lokasi yang sangat penting di wilayah Kemang, Jakarta Selatan, yakni Rumah Pompa Kemang. Sebenarnya di Kemang sudah ada rumah pompa. Namun rumah pompa yang sudah ada ini belum cukup untuk menghilangkan dampak banjir di Kemang Raya, Jakarta Selatan ini. Oleh karena itu, dibuatlah rumah pompa lagi. Nama saya Adi Widodo dari Dinas Sumber Daya Air Pemprov DKI Jakarta, bidang pengendali banjir dan drainase. Saya selaku TIC di pekerjaan atau kegiatan pembangunan pompa Kemang. Latar belakang mungkin yang pertama kontur dari Jalan Kemang ini adalah cekungan, di mana beberapa kali pernah terjadi banjir. Terakhir itu 2021, di mana air tidak dapat mengalir atau pompa yang ada existing di seberang sana tidak mampu membuang air ke Sungai Krukut. Di sini akan ditambah 3 unit pompa. 2 kapasitas 1000, 1 250 yang menjadi pompa harian, dan ada pompa lumpur besarnya 120. Alhamdulillah, pagi yang cerah ini saya sempat menjelajahi gedung 3 lantai yang saat ini masih dikerjakan Sobat Jelajah Jakarta. Ini adalah lantai pertama. Di lantai pertama ini ada benda yang masih ditutup terpal. Kira-kira apa ya? Nanti kita tanyakan pada kontraktor ya. Sobat Jelajah Jakarta, ini adalah lantai 2 yang di konten sebelumnya masih menjadi lantai terakhir yang dicor. Dan inilah lantai ketiga Sobat Jelajah Jakarta, di mana teman-teman pekerja sedang mempersiapkan pengecoran lantai serta tulang-tulang yang ada di pinggir. Sobat Jelajah Jakarta, lantai ketiga ini bukan lantai terakhir loh. Akan ada lantai keempat di gedung rumah pompa ini. Wow! Kemarin terakhir kita di lantai 1. Nah, minggu kemarin saya udah pengecoran lantai 2. Lantai 2. Sekarang mau naik ke lantai 3. Kemungkinan besok saya untuk pengerjaannya, pengecorannya. Habis itu lanjut ke lantai, di lantai 3 dak itu kita ada galeri. Nanti kita ke situ. Untuk lantai 1 di sini ada ruang genset. Nanti di sana ruang gardu PLN. Di atas ruang gardu PLN di lantai 2 ada ruang trafo. Untuk di lantai 2 atas ruang genset di sini ada ruang jaga sama ruang panel. Di lantai 3-nya galeri. Sobat Jelajah Jakarta, Pak Adi Widodo, bidang pengendalian banjir dan drainase Dinas Sumber Daya Air Pemprov DKI Jakarta, mau menambahkan mengenai progres di rumah pompa Kemang ini. Untuk progres saat ini sudah mencapai 50%. Memang kalau melihat lokasi ini ada tingkat-tingkat kesulitan. Jadi memang material dan alat-alat yang digunakan semua adalah material dan alat yang berat. Sobat Jelajah Jakarta, ini adalah kolam olakan.
Kolam olakan adalah kolam yang dibuat yang memiliki fungsi sebagai wadah penampungan air apabila volume air meluap atau meningkat dari kondisi yang ada, baik drainase atau air yang ada di daerah serapan air di sekitar daerah tersebut. Untuk di olakan mungkin Bapak bisa sendiri ya, areanya agak sempit ya, untuk saya swing alat juga agak susah ini. Barangkali ada yang bertanya, kenapa di rumah pompa ada kolam olakan seperti ini? Yuk kita dengarkan penjelasan dari Kang Riki Kurniawan selaku kontraktor pelaksana proyek pembangunan rumah pompa di Kemang ini. Jadi fungsi untuk kolam olakan ini tuh kita menampung air dari saluran existing yang ada di Jalan Kemang Raya masuk ke kolam olakan, nanti selanjutnya dipompa masuk ke Kali Kerukut. Saya masih tetap fokus ke penggalian untuk kolam olakan. Nah, saya lagi kejar kebut, busa kebut itu sebelum target saya sih di 2 minggu sih sebenarnya untuk pekerjaan galian dan pemotongan pancang. Untuk kedalaman pancang ini saya kurang lebih di 12-15 meter. Nah, kita diadakan pemotongan karena untuk bangunannya sendiri kita ada di kedalaman kurang lebih 5-8 meter. Nah, jadi kita potong sampai di sekitar dari tanah kurang lebih kita ada pemotongan 6 meteran lah kurang lebih. Karena untuk elevasi di olakan, sampit dan inlet itu berbeda elevasinya. Jadi pemotongannya kurang lebih ada yang di 6 meter sampai 8 meter. Saat ini kolam olakan penuh dengan air. Air ini berasal dari air hujan yang beberapa hari lalu turun terus. Meski nantinya akan diisi oleh air dari PHB atau aliran air yang berasal dari saluran drainase di Jalan Kemang Raya, namun air yang ada di kolam olakan ini harus dikeringkan. Caranya tentu saja harus disedot dengan menggunakan pompa air ini, Sobat Jelajah Jakarta. Nampak 2 pekerja sedang sibuk memasang pipa yang akan diletakkan di lubang pompa yang nantinya akan menyedot air yang ada di kolam olakan. Oh iya, aktivitas menyedot air yang tergenang dalam proyek biasa disebut dewatering. Sekarang kita udah kedatangan genset ya. Mari kita lihat. Tuh. Ya, ini genset kita. Dia kapasitas untuk pas ketika standby 1250 kPa. Ya. Jadi fungsinya untuk genset ini tuh kedepannya dia untuk menggerakkan mencakup di pompa lantai, terus lantai 1, lantai 2, lantai 3, ya keseluruhan lah. Sobat Jelajah Jakarta, selain pekerjaan pembuatan rumah pompa dan juga kolam olakan, pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor PT Waskita Jaya Purnama yang sudah ditunjuk oleh Dinas Sumber Daya Air Jakarta ini adalah membuat storm inlet yang ada di pinggir Jalan Raya Kemang ini. Di episode sebelumnya, panel pagar daur ulang atau PPDU masih banyak berdiri karena masih banyak storm inlet yang harus dibuat. Sekarang tinggal beberapa lagi storm inlet yang masih dalam proses pengerjaannya. Mengenai progres storm inlet ini, Kang Riki coba menjelaskan pada saya. Untuk pekerjaan storm inlet, kita udah di 75%. Nah, untuk saat ini kita tinggal finishing pengerjaan pemasangan manhole beserta grill yang dari jalan untuk saluran air dari jalan masuk ke storm inlet. Untuk progres storm inlet itu sudah 75%. Fungsi dari storm inlet itu adalah mulut atau tali air
yang mengantar run off dari air hujan untuk supaya cepat masuk ke dalam sistem drainase yang ada di Kemang. Dari storm inlet nanti masuk ke kantong lumpur, masuk ke olakan, lantas dipompa. Minimal harapan kami itu bisa mengurangi, tapi ya syukur-syukur bisa membebaskan Kemang dari banjir atau genangan-genangan antrian-antrian air ketika terjadi hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini. Semoga konten ini bermanfaat dan informatif. Sebelum menutup, Kang Riki dan Pak Adi hendak menyampaikan pesan-pesan untuk Anda, khususnya warga Kemang dan sekitar. Ya, mudah-mudahan dengan adanya ini bisa menanggulangi kebanjiran di daerah Kemang Raya lah. Ya sih Pak. Nanti ketika pembangunan pompa ini telah selesai dan telah berfungsi, bisa menjalankan fungsinya dengan baik, bisa menjaga bersama-sama, karena aset ini dibangun untuk kepentingan warga DKI Jakarta. Sobat Jelajah Jakarta, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.